Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Dani Wijaksana, NPM 1808 Di sini saya akan presentasikan tentang audit sistem dan teknologi informasi yang PPT-nya dibuat oleh dosen saya, Pak Faisal Mutagin, Eskom MT. Pengantar. Dengan komputerisasi di berbagai bidang kegiatan akan membawa dampak terhadap kegiatan pemeriksaan atau audit, baik secara langsung maupun tidak langsung. Perubahan cara pembukuan dari manual menjadi komputerisasi menyebabkan perubahan seperti: 1. Dokumen dari bentuk kertas menjadi non-visual. 2. Sebagian besar data yang akan dianalisa tersimpan dalam file yang berupa disket, pita magnetik, atau tape flash disk. 3. Cara pemeriksaan secara tradisional atau manual memerlukan banyak waktu dan tenaga. Sebaliknya, pemeriksaan dengan cara komputerisasi jauh lebih efisien. 4. Bagi auditor sendiri, bila tidak memahami masalah komputer, maka dapat menyebabkan hasil audit tidak optimal. Definisi audit. The Institute of Internal Auditors atau IAA mendefinisikan internal audit as an independent appraisal function established within an organization to examine and evaluate its activities and service to the organization, atau diterjemahkan sebagai fungsi penilaian independen yang ditetapkan dalam suatu organisasi untuk memeriksa dan mengevaluasi kegiatannya sebagai layanan kepada organisasi. Definisi audit sistem informasi. Audit SI adalah proses mengumpulkan dan mengevaluasi fakta untuk memutuskan apakah sistem komputer yang merupakan aset bagi perusahaan terlindungi, integritas data terpelihara, sesuai dengan tujuan organisasi untuk mencapai aktivitas dan efisien dalam penggunaan sumber daya. Audit SI atau TI merupakan upaya menilai apakah proses IT sudah dilakukan dengan baik untuk mendukung tujuan organisasi dengan melakukan pengendalian dari outcome yang dihasilkan. Audit sistem informasi adalah sebuah proses yang sistematis dalam mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti untuk menentukan bahwa sebuah sistem informasi yang digunakan oleh organisasi telah dapat mencapai tujuan, antara lain pengamanan atas aktivitas atau aset, pemeliharaan atas integritas data, dan peningkatan efektivitas. Definisi audit sistem informasi. Menurut Ron Webber pada tahun 1999, merupakan proses pengumpulan dan penilaian bukti-bukti untuk menentukan apakah sistem komputer dapat melindungi aset, memelihara integritas data, dapat mendorong pencapaian tujuan organisasi secara efektif, serta menjamin penggunaan sumber daya secara efisien. Pentingnya audit sistem informasi. Mengacu pada Webber R, audit dan sistem pengendalian menjadi semakin penting dalam sistem informasi berbasis komputerisasi dengan alasan sebagai berikut. 1. Besarnya biaya dan kerugian apabila data di dalam komputer hilang. 2. Biaya yang harus dibayar bila sampai mutu keputusan buruk akibat pengolahan data yang salah. 3. Potensi kerugian kalau terjadi kesalahan atau penyalahgunaan komputer. 4. Nilai investasi yang tinggi dalam pengadaan maupun perawatan mesin. 5. Nilai atau biaya yang tinggi yang dikeluarkan untuk pendidikan personil. 6. Biaya yang tinggi bila terjadi komputer error. 7. Perlunya dijaga privasi, mengingat di komputer tersedia data rahasia. 8. Agar perkembangan dan pertumbuhan komputerisasi dapat terkendali. Tujuan audit sistem informasi. 4. Tujuan audit sistem informasi yaitu melindungi atau mengamankan aset organisasi, menjaga integritas data, menjaga efektivitas sistem, penggunaan SDM secara efisiensi. Melindungi atau mengamankan aset organisasi. Aset yang dilindungi merupakan aset atau aktivitas yang berhubungan dengan instalasi sistem informasi seperti perangkat keras hardware, perangkat lunak software, manusia people, data dokumentasi sistem, peralatan mendukung. Menjaga integritas data. Integritas data berarti data memiliki atribut kelengkapan, baik dan dipercaya, kemurnian, dan ketelitian.
Tanpa menjaga integritas data, organisasi tidak dapat memperlihatkan protek dirinya dengan benar atau kejadian yang ada tidak terungkap seperti apa adanya. Keputusan maupun langkah-langkah penting di organisasi salah sasaran karena tidak didukung oleh data yang benar. Perlu pengorbanan biaya. Oleh karena itu, upaya untuk menjaga integritas data dengan konsekuensi akan ada biaya prosedur penilaian yang akan harus bertahan dengan manfaat yang diharapkan. Menjaga efektivitas sistem. Sistem informasi dikatakan efektif hanya jika sistem mendapatkan mencapai tujuannya. Berupaya untuk mengetahui kebutuhan pengguna sistem tersebut. Apakah sistem menghasilkan laporan atau informasi yang bermanfaat bagi user? Audit perlu mengetahui karakteristik user berikut proses mengambil keputusannya. Evaluasi ini akan memberikan masukan bagi pengambil keputusan mengenai apakah kinerja sistem layak dipertahankan, harus ditingkatkan, atau perlu dimodifikasi, sudah usang sehingga harus ditinggalkan atau cari penggantinya. Penggunaan SDM secara efisien. Jika dikatakan efisien jika ia menggunakan sumber daya seminimal mungkin. Pada kenyataannya, sistem informasi menggunakan berbagai sumber daya seperti mesin, papan, perangkat lunak, sarana komunikasi, dan tenaga kerja menggunakan sistem tersebut. Harus kompetitif untuk memberdayakan sumber daya yang ada tersebut. Aspek audit sistem informasi. Jika melihat tujuan audit sistem informasi pada bagian sebelumnya, maka terdapat dua aspek utama audit sistem informasi, yaitu pertama, conformance atau kesesuaian. Pada kelompok tujuan ini, audit mencapai sistem informasi untuk memperoleh kesimpulan atas aspek kesesuaian. Dua, performance. Pada kelompok tujuan ini, audit sistem informasi difokuskan untuk memperoleh kesimpulan atas aspek kinerja. Audit SI dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen puncak agar manajemen mempunyai penilaian yang jelas terhadap sistem informasi yang diimplementasikan pada organisasi tersebut. Ruang lingkup audit SI. Ruang lingkupnya terdiri dari mengidentifikasi sistem yang ada, memahami beberapa besar sistem informasi mendukung kebutuhan strategis organisasi dan operasional organisasi, mengetahui pada bidang atau area mana fungsi, kegiatan, atau bisnis proses yang didukung dengan SI, menganalisis tingkat pentingnya data yang dihasilkan oleh sistem dalam rangka mendukung kebutuhan pemakai, mengetahui keterkaitan antara data, mengidentifikasi apakah ada kesenjangan, membuat peta. Metodologi audit SI. Dalam pelaksanaannya, audit TI menggunakan bukti-bukti yang memadai melalui berbagai teknik termasuk survei, wawancara, observasi, dan review dokumentasi. Satu hal yang unik, bukti-bukti audit yang diambil oleh auditor biasanya mencakup pola bukti elektronis. Biasanya audit TI menerapkan teknik ACC. Teknik ini digunakan untuk menganalisa data. Tahapan audit SI. Tahapan audit mencakup beberapa aktivitas, yaitu perencanaan, pemeriksaan lapangan, laporan, dan tindakan lanjut. 1. Perencanaan planning. Tahap perencanaan ini akan dilakukan dalam menentukan ruang lingkup objek yang diaudit, standar dievaluasi dari hasil audit, dan komunikasi dengan manajer pada organisasi yang bersangkutan dengan mengenai visi misi, saran, dan tujuan objek yang diteliti serta strategi kebijakan terkait peran investasi. Perencanaan meliputi beberapa aktivitas utama, yaitu penerapan ruang lingkup dan tujuan audit, perorganisasian tim audit, pemahaman mengenai operasi bisnis klien, kaji ulang hasil audit, penyiapan program audit. 2. Pemeriksaan lapangan atau fieldwork. Pengumpulan informasi yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dengan pihak-pihak terkait. Metode pengumpulan data yaitu wawancara, kuesioner, atau melakukan survei lokasi penelitian. 3. Pelaporan reporting. Setelah proses pengumpulan data, maka akan ada yang akan untuk dihitung berdasarkan materi level. Pada tahap ini yang akan dilakukan memberikan informasi berupa hasil-hasil dari audit. Perhitungan materi level dilakukan mengacu pada wawancara, survei, penyebaran, dan kuesioner. Berdasarkan hasil materi level yang mencerminkan kinerja ini dan kinerja standar yaitu ideal, tahapan akan menjadi acuan yang selanjutnya dilakukan analisis kesenjangan. Yang 4. Tindak lanjut follow up. Tahap ini akan dilakukan adalah memberikan laporan hasil audit.
berupa rekomendasi tindakan perbaikan pada pihak manajemen objek yang diteliti. Wewenang perbaikan menjadi tanggung jawab manajemen objek yang diteliti, apakah akan diterapkan atau hanya menjadi acuan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Siapa yang diaudit? Yaitu yang ada di audit itu ada manajemen, IT manager, IT spesialis, network, database, sistem, programmer, dan terakhir user. Tugas auditor SI itu memastikan sisi penerapan IT, melakukan kontrol diperlukan, memastikan kontrol tersebut yang dilakukan, persiapan, review, persiapan kegiatan, melakukan kegiatan, persiapan laporan, follow up. Output kegiatan audit oleh auditor SI itu berupa laporan, yaitu berupa ruang lingkup audit, metodologi, temuan-temuan, ketidaksesuaian, kesimpulan. Kompetensi audit SI: audit skill, sampling, komunikasi, melakukan interview, pengajuan pertanyaan, mencatat. Generic knowledge: pengetahuan mengenai prinsip-prinsip audit, prosedur, sistem manajemen, organisasi, peraturan-peraturan yang berlaku. Specific knowledge: background IT, bisnis, spesialis, teknik, skill, pengalaman audit, sistem manajemen, perundangan. Prinsip seorang auditor SI: etika konduk berdasarkan pada profesionalisme, kejujuran, kejangan, fair communication, kewajiban melaporkan secara jujur dan akurat. 2. Professional care, implementasi keunggulan berikan, independent, evidence based, pendekatan berdasarkan fakta. Oke, sekian itu presentasi dari saya mengenai sekilas tentang audit STI atau SI. Atau ada kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.